Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aditya di channel Bab Horor. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah teror di Gunung Dempo. Sebelum mulai ceritanya, saya ingin memberitahukan kepada kalian kalau cerita ini berasal dari Bang Aras Anggoro. Buat kalian yang menyukai cerita horor, silahkan kunjungi dan follow Instagramnya. Linknya sudah saya simpan di deskripsi video. Dalam cerita kali ini terdapat 6 tokoh, yaitu Alpin, Bang Idan, Bang Amran, Ale, Anes, dan Yuni. Cerita ini diambil dari sudut pandang Alpin. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita ini berawal dari keadaan Alpin yang kelelahan. Walau tenaga Alpin hampir habis, tapi Alpin masih bersyukur karena sudah berhasil mencapai puncak Dempo dan puncak Merapi. Sekarang yang perlu Alpin lakukan ialah menuju pelataran, masuk tenda dan beristirahat. Dalam pendakian ini, Bang Idan bertindak sebagai pemimpin. Karena selain usia yang paling tua, Bang Idan juga pernah ke sini sebelumnya. Begitupun dengan Bang Amran dan Yuni. Sementara buat yang lain, termaksud Alpin, ini adalah pendakian pertama. Dalam pendakian ini, ada kesalahan konyol yang dilakukan oleh Bang Idan. Tanpa sengaja, Bang Idan membawa kartu remi bergambar porno. Bang Idan menemukan kartu remi itu di dalam saku celananya saat dia ganti pakaian di pelataran. Bang Amran yang melihat langsung menegur Bang Idan. Barang begituan kenapa kamu bawa, Dan? Kamu ingin ngajarin yang enggak benar? Tegur Bang Amran. Aku enggak sengaja membawanya, Am. Kemarin malam habis ku mainkan, malah ikut ke bawah. Jawab Bang Idan dengan malu-malu. Hati-hati, Dan, mereka ini masih sekolah, apalagi ada perempuan, sambung Bang Amran. Tapi Bang Idan tak menjawab, dia cuma garuk-garuk kepala sambil tersenyum malu. Kejadian itu segera mereka lupakan dan malah mereka memainkan kartu bergambar porno itu. Di sini Alpin, Bang Idan, Bang Amran, dan Ale bermain kartu. Sementara Anes dan Yuri sedang menyiapkan makanan. Tak terasa waktu pun sudah menjelang maghrib. Alpin menghampiri Anes dan Yuni yang sedang memasak. Alpin mengatakan kalau dia dan yang lainnya akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Anes pun mengiyakan sambil terus mengaduk-aduk masakan. Dan ternyata Yuni baru aja dapat. Oh iya, di sini Anes dan Yuni berbeda keyakinan dengan yang lainnya. Alpin dan yang lainnya selesai sholat maghrib dan masakan pun sudah siap. Mereka semua bersiap untuk makan. Tiba-tiba hujan turun disertai badai yang mulai menerjang. Sontak mereka semua masuk ke dalam tenda. Rasa lapar pun sudah tak dipikirkan oleh mereka. Hujan deras yang disertai angin kencang seakan hendak merobohkan tenda mereka. Frame tenda pun mulai bergemertak menahan tekanan badai, sementara kain tenda mulai lepas dari pasaknya. Wajah mereka pun sudah mulai terlihat pucat, karena ini pertama kalinya mereka dihantam badai di atas gunung. Nyali Alpin pun turun hingga titik rendah, apalagi tidak ada pendaki lain di gunung. Hal yang paling mereka takutkan adalah tenda mereka terbang oleh badai. Karena Alpin merasa kalau tiupan angin makin lama makin kencang. Akhirnya Alpin dan Bang Amran memutuskan untuk mengencangkan pasak-pasak tenda. Baru saja kepala Alpin nongol, hujan dan angin langsung menghantam wajah Alpin. Sontak Alpin pun gelagapan karena susah bernafas. Rupanya selain badai, ada suara lain yang menarik perhatian Alpin dan Bang Amran. Suara itu timbul tenggelam di antara suara angin badai.
Suara itu kayaknya berasal dari bawah tanah. Alpin mulai merasakan getaran di bawah kakinya. Dan Alpin melihat sesuatu yang mengerikan. Bang Amran juga nampak kaget, seakan tak percaya dengan penglihatannya. Kaki mereka seakan tertanam di dalam tanah. Kaku tak bisa digerakkan. Tapi ketika bahaya itu mulai mendekat, Alpin berusaha teriak sekuat tenaga kepada teman-temannya. Air bah, kabur, cepat lari. Mendengarkan teriakan Alpin, teman-temannya langsung berhamburan keluar tenda. Dengan ngeri mereka melihat dari arah puncak, air bah turun ke arah mereka. Mereka semua langsung lari tunggang langgang mencari dataran yang lebih tinggi. Yuni lari sampai terjatuh-jatuh karena panik. Beruntung mereka sampai di tempat aman dan tepat waktu. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan air bah datang menerjang dan membawa tenda mereka hanyut. Yuni langsung bersimpuh dan menangis. Teman-teman yang lain terlihat syok. Alpin melihat kedua tangannya gemetaran. Karena mereka hampir saja mati, dia gak nyangka kalau air di kawah puncak Merapi naik dan menimbulkan air bah. Telat sedikit saja mereka bisa ikut hanyut dengan tenda mereka. Dan untungnya tak ada orang lain selain mereka di pelataran. Malam makin gelap, badai sudah berhenti. Tapi rintik hujan masih turun. Mereka bingung harus bagaimana. Karena tenda dan peralatan mereka sudah hilang terbawa air bah. Yang tersisa hanya senter yang dipegang oleh Alpin dan Bang Amran. Karena semakin malam, akhirnya Bang Idan mengambil keputusan untuk turun. Bang Idan khawatir semakin lama mereka berdiam diri di tempat tanpa tenda, akan semakin bahaya apabila udara dingin menusuk disertai rintik hujan yang masih turun. Mereka takut kalau hipotermia menyerang salah satu dari mereka. Mereka berjalan dengan pelan dan hati-hati. Karena jalur berbatu ke arah Dempo menjadi licin setelah hujan. Bang Amran berjalan di paling depan dan diikuti oleh Alpin, Yuni, Ale, Anes, dan Bang Idan. Senter yang Alpin pegang tadi diberikan ke Bang Idan. Tiba-tiba petir menyambar pohon cantigi yang berada di belakang mereka. Mereka semua kaget dan terlihat titik api di bekas sambaran tersebut. Kemudian api itu padam oleh air hujan. Mereka semua saling tatap tanpa berkata apa-apa. Juga hilang rasa kaget mereka. Datang lagi petir susulan yang menyambar pohon cantigi yang lebih dekat dari mereka. Lalu petir yang lainnya menyambar sebuah batu besar yang jaraknya tak jauh dari mereka. Batu itu langsung terbelah. Alpin merasa ada yang gak beres. Nalurinya seakan-akan menyuruh dia untuk cepat-cepat lari. Karena petir-petir itu seakan-akan mengejar mereka. Mereka semua langsung panik dan lari. Petir-petir itu terus-terusan menyambar di belakang mereka dan semakin lama semakin dekat. Tiba-tiba ada sebuah kilatan cahaya menyambar beberapa meter di depan mereka. Alpin sudah pasrah. Dia pikir dia gak bakal selamat. Tapi ternyata itu bukan petir. Beberapa meter di depan mereka ada perempuan cantik memakai gaun putih. Tapi tatapan matanya penuh kebencian. Raut wajahnya memancarkan kemarahan. Tubuh Alpin langsung gemeteran. Alpin juga tak mampu bergerak walau hanya untuk menundukkan kepala. Alpin dan teman-temannya hanya bengong sambil menatap dan melihat senyum sinis perempuan itu. Terlihat juga kedua tangan perempuan itu sedang memainkan sesuatu. Mereka tambah kaget saat menyadari kalau yang dimainkannya itu kartu remi bergambar porno milik Bang Idan. Lalu perempuan itu mengangkat tangannya dan jari telunjuknya menunjuk lurus ke arah Yuni. Lalu keluar suara lembut tapi mengerikan. Kamu punya saya. Kemudian sebuah petir datang menyambar. Seketika sosok perempuan itu hilang
diiringi suara tawa yang menggema. Mereka ketakutan setengah mati. Kaki mereka lemas dan mata mereka mulai panas. Sementara Yuni lebih parah, sampai tubuhnya gemeteran tak terkendali. Bang Idan yang lebih dulu menguasai diri langsung ngapit tangan Alpin dan Yuni dan bilang, "Ayo gerak, ini sudah enggak beres. Penghuni sini marah kepada kita." Akhirnya mereka gerak kembali. Dengan setengah berlari, mereka menuruni jalur setapak. Tapi karena jalurnya licin dan minimnya penerangan, membuat gerak mereka melambat, bahkan lebih lambat dari sebelumnya. Gerimis sudah berhenti dan bulan sedikit terlihat di balik awan, tapi angin masih berhembus. Alpin sudah tidak bisa membedakan apakah dia gemetar karena kedinginan atau ketakutan. Keadaan yang lain pun hampir sama. Mereka masih mampu bergerak karena mereka merasa dijaga oleh Bang Idan dari depan dan Bang Amran dari belakang. Beberapa kali mereka mengingatkan agar terus bergerak dan terus berdoa. Alpin mendengar suara Anes yang bertanya kepada Bang Amran, "Bang, tadi itu siapa?" Bang Amran gak langsung jawab. Ada jeda beberapa detik. Dan Bang Amran pun menjawab dengan suara yang sedikit ragu, Putri Dempo. Mereka terus melangkah dengan pelan dan beriringan. Alpin terus-menerus merasa banyak mata yang mengawasi mereka. Napas-napas mereka mulai terdengar berat. Otot betis dan paha mulai terasa kaku. Tapi tiap kali ingin beristirahat, gema tawa kembali terdengar dari kegelapan hutan. Suara itu seakan menertawai mereka yang dicekam ketakutan. Bang Idan terus-menerus meminta mereka untuk gerak lebih cepat. Alpin mengerti kekhawatiran Bang Idan, karena Gunung Dempo bukan gunung sembarangan. Secara berkala banyak kejadian yang serius di gunung ini. Ada orang yang hilang, orang yang meninggal. Kali ini posisi mereka sedikit berubah. Bang Amran dan Bang Idan ganti posisi. Bang Idan kembali mengingatkan agar jangan putus berdoa dan terus jalan. Bang Idan juga meminta Anes dan Yuni berdoa sesuai keyakinannya mereka. Mereka lega karena sudah keluar dari area hutan Cantigi. Mereka mulai masuk ke area hutan yang dipenuhi pohon-pohon besar dan posisinya itu berdekatan. Kabut muncul secara perlahan dari belakang pohon. Sesekali Alpin merasa kalau bayangan pohon di balik kabut seperti hidup dan mengawasi mereka. Bang Idan kembali mengingatkan Alpin untuk fokus. Jalanan pun makin curam dan seringkali Alpin ragu untuk melangkah dan terkadang harus meminta disenter terlebih dahulu. Seringkali dari sudut mata, Alpin melihat sesuatu yang melintas, tapi Alpin tak memperdulikan dan tetap fokus ke depan. Tapi tiba-tiba wajah Alpin menoleh dengan sendirinya ke arah kanan, dan terlihat dua kunang-kunang yang terbang. Pandangan Alpin seolah-olah terpukau ke kedua cahaya itu. Semakin lama Alpin menatap, cahaya kecil itu perlahan berubah menjadi besar. Tubuh Alpin langsung kaku saat menyadari kalau itu bukan kunang-kunang, melainkan sepasang bola mata berwarna merah menyala. Mata itu menatap Alpin tanpa berkedip. Sorot matanya terlihat sadis dan menampakkan ketidaksukaan. Pelan-pelan wajah dan rambutnya mulai terlihat, hingga akhirnya terlihat seluruh tubuhnya. Sosok laki-laki itu memakai pakaian serba hitam. Rambutnya panjang dan berantakan. Tubuh Alpin masih terasa kaku, bahkan untuk mengeluarkan suara pun tidak bisa. Ketakutan Alpin menjadi-jadi ketika wajah makhluk tadi dalam sekejap sudah berada sejengkal dari wajah Alpin.
tapi wajahnya berubah menjadi busuk. Belatung-belatung terlihat di mata, hidung, dan pipinya. Bau bangkai yang sangat menusuk mulai tercium dan membuat Alpin mual. Mata Alpin terbelak dan refleks ingin mengeluarkan suara sekuat tenaga ketika Alpin melihat kulit dan daging yang busuk di pipinya mulai berjatuhan. Tiba-tiba sebuah tamparan keras menyadarkan Alpin, dan tamparan itu berasal dari Bang Idan yang kini tepat berada di depan Alpin, dan yang lainnya juga ada di sekeliling Alpin. Ketika Alpin sadar, ternyata posisinya sedang duduk dengan tangan yang menutupi wajahnya. Tubuh dan bibir Alpin bergetar. Matanya memutar menyapu ke semua arah mencari makhluk tadi. Lalu Bang Idan memegang wajah Alpin dan memaksanya melihat lurus ke matanya. Lalu dengan nada yang lembut, Bang Idan bilang, "Dek, sadar dek." Tapi Alpin masih menjerit ketakutan. Hingga tamparan kedua mendarat di pipi Alpin. Barulah Alpin sadar sepenuhnya. Dengan bibir gemetar, Alpin berusaha menjelaskan ke Bang Idan tentang penampakan tadi. Tapi yang keluar hanya gumaman yang gak jelas. Bang Idan pun menyuruh Alpin untuk beristighfar. Alpin pun mulai beristighfar dan Alpin pun kembali tenang. Lalu Bang Amran menghampiri Alpin dan mengusap-usap punggung Alpin dan berkata kepada Bang Idan untuk istirahat sejenak. Karena kasihan kepada mereka. Saat Bang Amran mengusap-usap punggung Alpin, perut Alpin yang mual akibat mencium bau busuk berkontraksi dan Alpin pun muntah-muntah. Bang Amran lalu mengurut-urut bagian belakang leher Alpin. Melihat keadaan Alpin dan yang lainnya, Bang Idan pun setuju untuk istirahat sebentar. Lalu Bang Idan kembali bicara kepada Alpin. "Kan udah abang bilang, Dek, jangan nengok kanan kiri, fokus aja ke depan." "Aku gak nengok bang, tadi kepalaku muter sendiri," jawab Alpin. Bang Idan sedikit terkejut mendengar jawaban Alpin. "Ya udah, istighfar aja, apa yang kamu lihat jangan diceritain ya Dek," sambung Bang Idan. Lalu Bang Idan memberi aba-aba untuk lanjut jalan. Alpin yang masih lemas akhirnya dipapah oleh Ale dan Anes. Dan kembali lagi Bang Idan bilang, "Ingat ya, pandangan fokus ke depan. Kalau ada yang lihat sesuatu, diam aja, jangan diceritain." Baru berjalan beberapa meter, Alpin melihat sesuatu yang terbang di atas mereka. Karena Alpin penasaran, Alpin pun melihat ke atas dan ternyata ada beberapa sosok kuntilanak yang sedang terbang dari pohon ke pohon. Lalu kuntilanak itu tertawa khas ala mereka, suara tawa yang sudah cukup untuk membuat Alpin merinding. Dan Alpin pun buru-buru menundukkan kepalanya. Lalu Alpin merasakan tangan Ale tersentak. Alpin pun mengikuti pandangan mata Ale yang menuju ke arah samping pepohonan. Alpin pun melihat sosok besar bermata merah dan seluruh badannya dipenuhi bulu. Tapi di sini Ale tetap diam tanpa bersuara, meski wajahnya terlihat pucat dan berkeringat. Penampakan demi penampakan terus bermunculan, dan terkadang Alpin dan teman-temannya saling bertabrakan. Karena Bang Amran yang berada di depan tiba-tiba berhenti karena melihat penampakan dan mencium bau bangkai. Pertama, melihat kuntilanak yang tiba-tiba melintas. Terus melihat pocong yang menghalangi jalan. Dan secara tiba-tiba tercium bau bangkai, kemudian berganti menjadi bau melati yang pekat, serta bau bunga Kamboja. Alpin tak henti-hentinya berdoa, begitu juga dengan yang lainnya. Tiba-tiba Alpin mendengar suara-suara yang ganjil. Awalnya hanya suara bisik-bisik
dari balik kabut. Semakin lama, suara-suara yang lain mulai terdengar. Ada suara orang ngobrol, suara musik, suara orang nyapu, suara geraman harimau, tapi ada satu suara yang membuat Alpin bergidik ngeri. Suaranya terdengar jauh, tapi suara itu tak berhenti-henti. Itu adalah suara yang memanggil nama Alpin. Alpin berusaha tak mendengarkan suara itu, tapi suara itu terus-menerus menggema, seakan-akan menempel di telinga Alpin. Alpin pun melihat yang lainnya sedang menutup telinga dengan kedua tangannya. Alpin yakin mereka juga mendengar hal yang sama. Alpin menoleh ke belakang mencoba melihat Bang Idan, tapi nampaknya cuma Bang Idan yang tak terpengaruh, karena dia masih berjalan tanpa ekspresi di wajahnya. "Fokus ke depan, Dek. Jangan didengar," ucap Bang Idan. Alpin pun mengangguk. Mereka terus berjalan dan masih diteror oleh penampakan dari hutan yang berada di kanan jalur dan suara-suara ganjil dari jurang yang ada di kiri jalur. Beberapa saat kemudian, Yuni tiba-tiba jatuh. Alpin kira Yuni jatuh tersangkut akar. Lalu Alpin mendengar Yuni menangis dan teriak histeris. Alpin pun ikut berteriak saat tahu kalau Yuni jatuh bukan karena akar, melainkan sepotong tangan. Bang Amran langsung narik tangan Yuni dan memaksanya untuk terus jalan. Tak lama setelah kejadian Yuni, Alpin mendengar Ale dan Anes yang berteriak ketakutan. Tapi kali ini Alpin tak berani melihatnya. Saat Alpin fokus melihat ke bawah, tiba-tiba ada sebuah kepala yang menggelinding lalu tersenyum ke arah Alpin. Dan tak sengaja tertendang oleh Alpin. Melihat kejadian itu, Alpin pun langsung berteriak dengan kencang. Selama perjalanan, teman-teman Alpin juga terkadang teriak. Entah apa yang mereka alami, Alpin tak mau tahu. Kayaknya penghuni Gunung Dempo ini seakan berkumpul dan mengganggu mereka. Kali ini giliran Alpin yang kembali diteror. Saat Alpin jalan, sebuah tangan menangkap Alpin. Dari balik dahan pohon yang menjuntai ke jalur, dengan cepat Alpin melepaskan diri sambil berteriak dan istighfar. Teman yang lainnya tak bereaksi saat mendengar teriakan Alpin, karena masing-masing dari mereka juga dapat gangguan. Alpin lanjut jalan lagi, tapi sebuah tangan mencengkram kaki Alpin. Alpin kembali berteriak dan berusaha melepaskan diri seperti sebelumnya. Tapi semakin Alpin berusaha, cengkraman itu malah semakin kuat. Hal itu membuat Alpin semakin histeris. Kali ini Bang Idan langsung lari ke arah Alpin dan berusaha menenangkan Alpin sambil berkata, "Tenang, Dek, tenang, istighfar. Ada tangan, Bang." "Kakiku dipegangnya, Bang," jawab Alpin sambil kesakitan. Lalu Bang Idan, Ale, dan juga Anes langsung berjongkok dan berusaha melepaskan kaki Alpin. Alpin tak percaya dengan apa yang dia lihat. Sebelumnya tangan besar hitam yang mencengkram kaki Alpin, tapi sekarang berubah jadi akar pohon yang membelit kaki Alpin. Anes nanya, "Kayak mana ceritanya kakimu bisa masuk ke akar gini?" Anes heran karena kaki Alpin terjepit dua akar yang saling berkaitan. Akhirnya setelah berusaha cukup lama, mereka berhasil membebaskan kaki Alpin dari akar hitam itu. Setelah Alpin bebas, suara tawa khas kuntilanak menggema. Mereka saling menatap. Di sini Alpin sempat takut kalau teman-temannya putus asa gak bisa ngelepasin kaki Alpin dan meninggalkan Alpin sendirian. Tapi
yang terjadi malah sebaliknya. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Tapi tak lama setelah itu, Yuni berteriak kencang dan menyuruh mereka tiarap. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Nantikan kelanjutannya di part selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.